di channelku Awang Chan. Di video kali ini aku akan membahas tentang pengembangan diri ya, atau self development ya. Di playlist itu aku akhir-akhir ini akan lebih banyak membuat video yang tentang spiritual atau self development ya. Jadi ya, siapa tahu bisa bermanfaat untuk kamu semakin menjadi manusia yang semakin baik setiap harinya. Oke. Di video kali ini temanya adalah kenapa kamu harus semangat ya. Alasan kenapa kamu harus tetap semangat. Oke. Jadi nanti aku akan shuffle pakai oracle ini ya. Dan di sini ada 3 pilihan kartu, atau mungkin kamu bisa milih bros ya. Yang pertama bros warna biru ya. Oke. Atau kartu The Magician. Kemudian yang kedua ada bros warna putih, dan kartunya adalah The World. Lalu pilihan yang ketiga ada bros gambar hewan ya, hewan lucu. Terus di sini kartunya adalah The Sun. Oke. Silakan dipilih ya. Aku kasih waktu 5 detik seperti biasa. Habis ini aku langsung menuju ke pile 1. Silakan dipilih. Halo, kamu yang pilih ini ya, bros warna biru atau kartu The Magician. Kita lihat apa sih alasannya, kenapa kamu harus tetap semangat sampai pada hari ini dan nanti atau besok-besok ya. Aku memang sengaja bikin video ini khusus buat kamu yang mungkin saat ini lagi ingin menyerah ya, ada pikiran ingin menyerah atau hampir putus asa, atau merasa bahwa seolah-olah apa yang telah kamu lakukan selama ini sepertinya gak ada artinya ya, atau mungkin sebenarnya aku harus melakukan ini kenapa sih gitu ya. Jadi ini khusus buat kamu yang butuh penguatan bahwa apapun kondisi yang kita alami, kita tetap harus semangat. Dan kenapa ya alasannya nanti akan aku jelaskan ya setelah selesai shuffle semuanya ya. Kalau kamu ngerasa kelamaan ya seperti biasa bolehlah kamu skip, tapi kalau misalkan biar nggak ketinggalan tiap aku mungkin ada sesuatu hal yang tiba-tiba muncul ya informasinya pada saat shuffle ya, ikuti aja. Jadi dibuat santai senyaman mungkin. Oke. Kita lihat untuk kartu Magician atau kamu yang milih bros warna biru ya. Kenapa sih kamu harus semangat? Apa alasannya gitu ya? Kita cari tahu. Aku pakai oracle ini ya, nggak pakai kartu tarot. Oke. Ya. Aku baca dulu ini ya satu persatu ya. Nanti mungkin kalau aku butuh untuk shuffle kartu lagi, aku akan shuffle. Kita lihat dari kartu yang pertama. Obstacles are detours in the right direction. Oke. Aku baca 2 kartu sekaligus. True healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings life below the trigger. Oke.
Untuk kamu yang pilih kartu pertama atau The Magician, penggambaran dari kondisi kamu saat ini, ya, kamu survive terhadap apa, dan alasannya kenapa kamu mesti tetap semangat sampai nanti. Aku ngerasa di sini kamu kemarin sebelum kamu reading ini, kamu pernah atau mungkin bahkan beberapa kali ya salah jalan gitu, salah mengambil keputusan, salah melangkah. Jadi, dan saat-saat ini adalah saat dimana kamu sedang memperbaiki apa yang sudah kamu lakukan kemarin dan apa yang sudah kamu dapatkan kemarin gitu ya. Jadi ini adalah fase mengobati, fase memperbaiki gitu. Sehingga memang pada saat fase seperti ini pasti muncul ya rasa lelah yang luar biasa. Aku paham ya rasanya kayak gimana karena aku pernah mengalami fase seperti ini. Ya jadi, tapi ya biar kamu tetap bisa terus menjalani ini, atau biar proses penyembuhan kamu atau proses memperbaiki keadaan ya itu berjalan dengan lancar. Kalau dilihat dari dua kartu ini, sarannya adalah biarkan apa yang harusnya terjadi itu terjadi ya. Dan ketika kamu sudah bisa melihat atau sudah bisa menerima apapun yang terjadi di dalam hidup kamu, apapun yang kamu rasakan, maka kamu sudah satu langkah lebih maju untuk menuju ke sembuh total ya. Jadi ibaratnya kalau kamu lagi sakit gitu ya, terus kamu ke dokter, kan kamu cari penyembuhan. Tentu kamu nggak mungkin dong marah-marah sama dokter kalau misalkan dokternya lagi nyembuhin luka terus rasanya sakit banget. Ya tentu sakit ya, karena luka kalau diobati kan pasti sakit. Disentuh aja, nggak diapa-apain aja kan sakit. Tapi dokter ini kan bukan berarti dia mau menyelakai kamu, tapi mau membantu kamu untuk masa penyembuhan. Kan nggak mungkin kalau kamu marah-marah sama dokternya, dokternya ini membantu kamu gitu ya. Jadi ibaratnya seperti itu. Pada saat fase penyembuhan, tentu apa yang datang itu rasanya seperti tambah atau menambah rasa sakit aja gitu loh. Tapi kalau kamu pengen sembuh, ya sudah, biarkan itu terjadi. Ingat ya, semua hal itu pasti ada akhirnya, ada awal, ada akhir ya. Hanya Tuhan yang tidak berawal dan tidak berakhir. Makanya segala sesuatu yang ada di dunia ini seperti itu ya, hukum alamnya. Makanya kalau pada saat kamu berada pada fase sakit atau fase dalam tanda kutip sakit, ya macam-macam ya sakitnya ya, dalam bidang apapun ya, yakin bahwa suatu saat nanti rasa sakit itu akan berakhir ya, fase itu akan berakhir dan berganti dengan fase yang baru. Jadi itulah kenapa kamu masih harus tetap semangat. Kalau pada saat fase ini kamu menyerah, ya rugi. Kamu sudah melangkah sejauh ini terus kamu menyerah, kamu tentu nggak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kamu tetap berusaha, tetap optimis, tetap yakin, tetap menjalani ini ya, apalagi kalau kamu bisa menjalaninya dengan enjoy, kamu akan mendapatkan apa yang nanti ketika kamu sudah mendapatkan itu di depan, kamu akan menengok ke belakang, oh ternyata hadiah yang aku dapatkan tuh nggak sepadan ya sama yang sudah aku lalui. Ternyata yang sudah aku lalui
pengorbanannya hanya sedikit ya dibandingkan apa yang sudah kamu dapatkan nanti. Jadi itulah kenapa kamu harus tetap semangat ya. Penekanannya di sini adalah kita terikat oleh waktu ya. Jadi pasti ada fase berakhir ya. Jadi divine timing. Kalau sudah saatnya berakhir, pasti akan berakhir ya. Itu kamu afirmasikan ke dalam diri kamu, pikiran kamu, semua ini badai ya, badai yang udah kamu alami pasti akan berlalu, kayak lagu ya. Oke, selanjutnya ada I find a deeper meaning and personal growth amid the discomfort. The presence of love will always cast out fear ya. Jadi jangan dikira ya sesuatu hal yang tidak nyaman atau sesuatu hal yang membuat kita takut itu jangan dikira nggak ada artinya ya. Jadi kadang atau sering ya malahan ya kita akan menemukan makna tersembunyi, makna yang saat kita menemukan makna itu tentu rasanya itu seperti nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Aku menyebutnya dengan ekstase ya, atau rasa puas ya. Rasa puas dalam perjalanan spiritual adalah ketika salah satunya kamu menemukan makna di balik rasa tidak nyaman, di balik ketakutan, di balik kecemasan yang sedang kamu hadapi gitu ya. Jadi di dunia ini nggak ada yang percuma ya, di dunia ini nggak ada yang terbuang sia-sia. Jadi kalau kamu sering nonton video-video tentang alam semesta, tentang teori-teori alam semesta, tentang bintang ya, tentang benda-benda langit, tentu kamu akan belajar banyak hal dan paham apa yang aku maksud ini ya. Maksudnya adalah cara kerjanya semesta itu saat mulai ya, new beginning ya, ada sesuatu yang dimulai tentu perlu dihancurkan terlebih dahulu. Proses penciptaan atau kelahiran bintang baru ya, kalau di semesta ya, di benda-benda langit itu tentu harus ada beberapa benda-benda langit yang hancur, bertabrakan, pecah belah, berkeping-keping, kemudian menyatu menjadi satu dan membentuk bintang baru dan kehidupan baru. Jadi seperti proses penciptaan atau proses pembentukan bumi ini kan juga awal mulanya kan dari planet yang tidak bisa dihuni, tapi dengan adanya tabrakan asteroid atau benda-benda langit yang menimbulkan ledakan atau penghancuran gitu ya, yang besar-besaran. Setelah itu bumi bisa menjadi planet yang kita tinggali seperti saat ini gitu ya. Jadi apapun ya yang kamu rasakan, apapun yang kamu dapatkan, rasa tidak menyenangkan, rasa sakit, itu semuanya bermanfaat, itu semuanya berguna ya. Itulah kenapa kamu harus tetap semangat sampai hari ini, sampai kapanpun, sampai nanti. Ingat satu hal, yang mengalami hal yang tidak menyenangkan bukan cuman kamu. Ada ribuan bahkan miliaran orang yang juga sedang mengalami hal yang tidak menyenangkan. Jadi mereka bisa survive, tentu kamu juga bisa survive ya. Kamu gak akan pernah tahu kedepannya kamu mendapatkan apa kalau kamu menyerah sampai saat ini. Oke. Selanjutnya ada I recognize that I have chosen fear and I choose again. I choose love. My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. Ya, dua kartu ini mengatakan bahwa saat kamu
menghadapi semua kondisi, entah itu menyenangkan, entah itu menyedihkan, apapun ya, entah itu rasa takut, entah itu rasa sedih. Ingat satu hal, tetap memilih cinta, tetap memilih jalan cinta. Jalan cinta itu seperti apa ya? Enjoy ya, kita enjoy apapun yang kita dapatkan. Jadi kita balik mindset kita ya, jangan kita mencari kebahagiaan, tapi kita menciptakan kebahagiaan dari apa yang kita alami saat ini. Kalau kamu mematok terlalu tinggi kebahagiaan, tentu hidup kamu gak akan pernah merasa bahagia. Yang aku maksud mematok kebahagiaan itu, misalkan aku akan bahagia kalau aku udah punya gelar ini misalkan, atau aku akan bahagia kalau aku udah punya rumah misalkan gitu ya, atau aku akan bahagia kalau aku bisa hidup yang seperti orang-orang yang di sana yang mewah-mewah. Maka kamu habis waktu kamu untuk mencari hal yang seharusnya nggak kamu cari. Karena apa? Karena hal-hal kecil yang ada di sekitarmu itu bisa menjadi sebuah kebahagiaan. Ingat ya, kita kalau dalam sudut pandang ilmu spiritual, dalam sudut pandang tarot ya, kita belajar atau kita coba untuk hidup dalam vibrasi gitu ya. Kita mengingat atau kita coba untuk memulai ya, atau melakukan segala sesuatu itu berdasarkan vibrasi. Maksudnya gimana ya? Maksudnya adalah semua yang ada di semesta ini ya, di alam ini, itu tentu bentuknya adalah energi. Dan energi ini memancarkan vibrasi. Energi itu kan gak bisa dihancurkan ya kan, energi gak bisa dihancurkan, tapi dia bisa dialihkan. Jadi saat kamu mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan ya, itu kan sebuah energi. Nah, sebisa mungkin kamu mengolah itu, karena kan kita juga dibekali oleh Tuhan akal, dibekali juga kecerdasan spiritual. Ya tentu kita harus memanfaatkan itu. Jangan sampai kita membuat Tuhan menyesal telah menciptakan kita dengan berbagai macam peluang dan berbagai macam kemampuan ya, tapi kalau nggak dimanfaatkan sebaik mungkin ya percuma ya kan. Masa kita menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan hanya karena kita nggak mau membuka mata ya, kita nggak mau mencoba sekali lagi untuk berusaha ya. Kalau kamu nggak menyerah, kamu akan menemukan jalan, dan jalan itu banyak sekali terbentang di luar kita ya. Sebentar ya, masih adzan. Oke, lanjut ya. Jadi intinya apa yang kamu pikirkan ya, apa yang kamu yakini ya, itulah yang akan terjadi. Jadi ini akan aku lanjutkan dengan 2 kartu ini ya, karena nyambung juga ya ternyata kartunya. Kan kamu tadi lihat sendiri aku shuffle-nya live ya. Di sini ada I do whatever it takes to get closer to consciousness. I surrender to a power greater than me. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau berusaha ya, kalau kita mau coba take a breath sebentar gitu kan. Kalau misalkan kamu lagi menghadapi situasi yang sulit, kamu menghadapi mengobati luka-luka yang dari kemarin ya, dari yang kamu dapatkan kemarin maksudnya ya,
take a breath dulu gitu ya, tenang, diam dulu, jangan melakukan apa-apa dulu, jangan memikirkan hal-hal yang buruk dulu, terus berusahalah untuk connect dengan alam bawah sadar kamu ya. Jadi sebenarnya semesta, Tuhan itu sudah memberikan kelengkapan yang luar biasa kalau kita mau menggunakannya. Kalau kamu mau connect, kalau kamu mau surrender ya, tentu your higher self atau dirimu yang terdalam itu akan memberikan solusi. Cuman memang perlu cara yang seperti aku bilang tadi. Kalau kamu dalam kondisi sibuk memikirkan hal-hal yang kekhawatiran, kecemasan ya, rasa takut, rasa sebel, itu tentu nggak akan keluar potensi yang ada di dalam diri kamu. Jadi ada beberapa ahli ya, ada beberapa peneliti neurologis gitu ya, itu yang mengatakan bahwa sebenarnya otak manusia itu cuman baru dimanfaatkan 30% ya, itu baru otak ya, akal. Apalagi spirit atau nyawa atau spiritual lah ya, jiwa kita. Tentu itu kekuatannya sangat luar biasa kalau kita mau mengoptimalkan, atau kalau kita mau connect dengan itu ya. Dia tidak jauh, dia ada dalam diri kita. Dan salah satu cara connectnya adalah ya pada saat luka seperti ini. Seseorang saat mengalami luka itu tentu akan lebih mengenal dirinya ya. Dia akan mengurangi interaksi dengan orang lain, dan tentu itu akan menambah interaksi dengan dirinya sendiri, mau nggak mau ya kan. Dan itu memang caranya semesta untuk biar ini loh, kamu keluarkan potensi kamu gitu ya. Itulah kenapa jangan menyerah. Kamu jangan menyerah dengan sesulit apapun, sehebat apapun yang kamu lakukan, yang kamu dapatkan saat ini. Kartu The Magician ya, kamu sudah punya semua modal untuk melakukan apapun yang kamu butuhkan dan apapun yang kamu mau. Kalau misalkan jalan A tertutup, masih ada jalan B. Kalau jalan B tertutup, masih ada jalan C, dan banyak lagi ya, sampai Z. Kalau kita membandingkan, atau kalau kita mengambil dari probabilitas atau kesempatan atau peluang dari huruf ya, apalagi kalau angka ya. Kalau kalau rencana satu nggak bisa, kita masih punya miliaran rencana, miliaran jalan yang terbentang luas di depan kita. Kita cuman tinggal memilih dan berani melangkah, berani untuk menghadapi itu ya. Jangan menyerah. Kedepannya kamu pasti akan mendapatkan sesuatu hal yang sangat berharga ya, yang nanti saat kamu sudah mendapatkan itu, kamu akan berpikir, oh sepadan. Bahkan justru apa yang sudah kamu lewati itu nggak ada apa-apanya dari apa yang sudah kamu dapatkan di depan. Oke? So, tetap semangat, tetap optimis, yakin ya pada semesta, karena semesta itu selalu mendengarkan doa kita, selalu merespon vibrasi kita. Kalau kamu enjoy, kalau kamu tetap yakin, tentu semesta akan memberikan sesuai dengan yang kamu yakini. Oke? Terima kasih buat kamu yang udah nyimak sampai akhir ya, yang di pilihan yang pertama. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat.
yang mau private reading ada nomornya di bawah, silakan diklik, tanya tata cara dan juga price list. Oke, aku langsung menuju ke pilihan yang kedua. Bye bye teman-teman yang pilih bros putih atau yang milih kartu The World ya. Kita lihat ya, aku shuffle kartunya dulu. Apa ya alasannya kenapa kamu tidak boleh menyerah? Kita lihat apa alasannya itu. Aku shuffle ya, aku mau menarik 8 kartu. Kalau misalkan kamu ngerasa kelamaan bisa di skip, tapi kalau kamu mau nemenin aku shuffle juga boleh ya. Kadang-kadang pas waktu aku shuffle gini ada informasi yang tiba-tiba muncul ya. Kalau di skip kan tentu informasi itu nggak kamu dapatkan ya, tapi kalau kamu tetap pengen skip juga boleh ya untuk menghemat waktu. Intinya senyaman kamu, oke? Ya, kenapa sih kamu harus tetap fighting? Kenapa sih kamu nggak boleh menyerah? Tentu kamu juga butuh alasan ya. Ya, aku juga pernah, bahkan mungkin sering ya menghadapi situasi yang mengharuskan aku untuk fighting ya. Jadi jangan dilihat dari luarnya aja ya. Semua orang sebenarnya menghadapi itu. Tentu ada yang diperlihatkan, ada yang diperlihatkannya itu dengan senyuman. Menghadapinya dengan senyuman ya, seperti lagu. Kayak tadi ya, yang pertama lagunya seperti badai pasti berlalu. Kalau yang ini hadapi dengan senyuman. Ya nggak apa-apa, kita mencari lagu itu atau mendengarkan lagu yang bisa membuat kita semangat ya, karena kan biar men-trigger vibrasi kita, men-trigger pikiran kita, agar tetap percaya ya bahwa kedepannya pasti akan ada jalan yang kamu butuhkan. Oke? Kita lihat kenapa kamu harus tetap semangat ya sampai nanti. Untuk yang milih kartu The World atau Bruce warna putih. Oke, aku akan bacakan dua-dua ya. Yang pertama, when I am in alignment with the love of the universe, peace cannot be disrupted. Oke. Yang kedua, instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. Ya, dari dua kartu ini, kalau dilihat dari kartu The World juga ya, kondisi yang kamu alami saat ini adalah kamu sedang dalam situasi yang membuat kehidupan kamu itu serasa tidak damai, itu ya. Jadi kamu sedang dihadapkan pada situasi yang bukan yang peaceful ya, kebalikannya ya. Jadi penuh dengan, ini kalau misalkan tak gambarkan dari kartu tarot tuh The Tower ya, banyak kejadian-kejadian tak terduga yang membuat kamu hampir menyerah gitu ya. Dan kejadian tak terduganya ini sebenarnya kecil-kecil, kayak masalah kecil aja ya, misalkan motor tiba-tiba mogok gitu kan, dan pada saat kamu lagi kondisi keuanganmu nggak ada untuk pengeluaran ekstra misalkan, itu kan kondisi yang tidak menyenangkan. Terus nanti ada juga kejadian tiba-tiba kucing kamu sakit misalkan ya, pokoknya beruntun ya, meskipun itu kejadiannya kecil-kecil tapi beruntun. Dan biasanya yang seperti ini malah justru bikin melelahkan dan bikin untuk apa sih aku harus bertahan kalau
kayak gini terus gitu ya. Dari kartunya menggambarkan situasi kamu yang seperti itu. Dan kartu The World ini adalah tentang sesuatu hal yang ya ini hampir sama dengan yang pilihan yang pertama ya, tapi ada bedanya lah. Tapi ini maksudnya itu kalau kamu sedang dalam kondisi yang seperti ini, tentu itu akan menjadi akhir. Maksudnya akhir dari ujian gitu ya. Dan nanti setelah mendapatkan ujian tentu kamu akan mendapatkan berkah atau hadiah. Jadi kenapa kamu tetap harus berusaha dan tidak menyerah ya? Karena sebentar lagi kamu akan mendapatkan berkah atau hadiah itu ya. Meskipun saat ini kondisi kamu lagi unpeaceful ya. Jadi tapi yakin ya, satu persatu itu bisa dihadapi, satu persatu itu bisa diselesaikan. Oke? Kartu selanjutnya ada My Happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe. There is a stream of love supporting my dreams. Ya, sedangkan kamu dalam kondisi sebenarnya kamu punya mimpi ya, kamu punya tujuan, kamu punya rencana, dan rencana atau mimpi atau tujuan kamu tuh harus terhenti karena ini ya, situasi-situasi yang tak terduga terjadi, dan itu membuat kamu nggak tenang. Dan kartunya bilang bahwa kebahagiaan kamu atau rasa senang kamu gitu ya dalam menghadapi ini itu akan menjadi refleksi betapa kekuatan atau betapa kamu adalah orang yang tidak mudah menyerah gitu ya. Dan saat kamu terus berusaha seperti itu, kamu bertahan seperti itu ya, tentu lama-kelamaan vibrasi kamu akan naik. Jadi yang awalnya nggak tenang atau nggak damai, itu kan vibrasinya rendah ya, nanti kamu naik. Kamu usahakan terus-menerus ya, kamu berusaha untuk tersenyum, berusaha untuk bahagia, mengambil sisi positif ya kan, terus nanti lama-kelamaan vibrasimu akan naik, dan itu akan membantu kamu untuk membantu vibrasi dalam diri kamu tuh untuk memanggil pemenuhan atas kebutuhanmu oleh semesta. Jadi semesta akan merespon gitu. Oh, orang ini ternyata have faith ya, ternyata benar-benar percaya sama universe, maka universe pasti akan menjawab dan akan memberikan jalan keluar gitu ya. Kuncinya adalah jangan menyerah, itu tadi, tetap semangat, terus lakukan ya, karena apa yang kamu lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Oke. Jadi kalau misalkan kita memilih melakukan sesuatu, kita menghadapi apapun ya, dan itu harus dihadapi, tentu untuk memilih kita menghadapinya dengan mengeluh atau kita menghadapinya dengan senang, wong sama-sama harus dihadapi kan, berarti kan kita bisa lebih memilih untuk menghadapinya dengan senang aja ya kan. Kalau kita bisa enjoy, tentu ya seperti nggak menghadapi ujian gitu ya. Kalau enjoy ya cuman lewat aja ya, seneng gitu kan. Nah, di sini ada joy is the ultimate creator. I choose to learn through love. Ini adalah kesempatan kamu untuk mendapatkan potensi ya, memaksimalkan potensi atau energi kreasi kamu. Oke.
banyak ya penemu-penemu di dunia ini yang sudah menemukan banyak hal itu karena dia mengalami hambatan dulu, dan dari hambatan itu justru dia bisa meng-create ya atau menciptakan sesuatu yang terkenal sampai saat ini ya. Termasuk salah satunya Thomas Alva Edison itu kan menemukan bohlam lampu ya kan, setelah percobaan 1000 kali sekian gitu ya, 1000 lebih lah intinya ya. Kalau dia menyerah di percobaan yang ke-300 misalkan, ya mungkin sampai saat ini dunia ini akan gelap gulita ya kan. Kita nggak akan bisa menikmati misalkan harus belajar dengan lampu ublik atau ya kalau zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan kalau ada lampu ublik itu kalau dinyalain terus hidungnya jadi item-item bangun paginya kan. Nah, kita nggak harus menghadapi atau mengalami hal seperti itu. Karena apa? Karena beliau tidak menyerah dengan yang dihadapi atau mimpinya, termasuk kamu. Ini adalah rintangan ya. Kejadian seperti kalau di kartu tarot The Tower ya, kejadian kecil-kecil misalkan pengeluaran yang tak terduga, ya sudah berarti memang kita perlu berhenti sejenak, terus memberesi ini dulu, baru nanti kita melangkah lagi, kita berjalan lagi untuk menuju ke impian kita. Nggak usah merasa terburu-buru. Apa yang membuat kita terburu-buru ya kan? Divine timing akan bekerja sesuai dengan timingnya. The world ini ya, dia dunia ini itu berputar sesuai dengan waktunya. Dia nggak akan geser sepersekian detik pun. Meskipun itu geser, itu juga sudah sesuai dengan tatanan alam gitu ya. Jadi termasuk kehidupan kita, termasuk apa yang terjadi dalam hidup kita, mimpi yang seolah-olah ya kita persepsikan tertunda, itu sebenarnya tidak tertunda, ya itu yang tepat gitu loh. Mungkin kalau misalkan kita segera mendapatkan mimpi atau kita terlalu cepat mendapatkan mimpi, bisa jadi kita belum siap secara mental, karena kesuksesan atau mimpi yang menjadi nyata itu juga butuh mental yang kuat, butuh dibangun mentalnya juga gitu ya. Jadi apa yang kamu hadapi, hal-hal kecil rintangan ini adalah pembentukan mental oleh semesta ya, agar nanti kedepannya kamu setelah terpenuhi atau terwujud mimpi kamu itu akan bertahan lama ya. Kan ada ya orang yang terus nggak kuat mentalnya, terus dia tiba-tiba mendapatkan sesuatu hal yang mengejutkan ya, atau kayak ketiban rezeki nomplok ya kan, terus habis itu udah hilang gitu aja karena mentalnya nggak siap ya. Jangan dikira sesuatu hal yang seperti itu nggak butuh mental atau nggak butuh cara menghadapi, nggak butuh persiapan mental, sangat butuh ya. Karena kalau nggak dipersiapkan seperti itu ya udah lenyap gitu aja. Oke, jadi inilah alasan kenapa kamu jangan menyerah ya. Ini adalah salah satu jalan, salah satu step kamu untuk menuju ke impian kamu, terwujudnya impian kamu. My capacity to tune in to energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. The moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that the universe can truly get to work. Oke. Jadi kita perlu, kamu ya terutama di sini ya, mengupgrade tadi ya, mengupgrade kapasitas diri kamu agar lebih in tune terhadap vibrasimu yang, atau in tune terhadap dirimu yang tertinggi, atau mencapai alam bawah sadar, atau mengakses energi spiritual kamu lah gampangannya gitu ya. Karena dengan begitu kamu akan semakin dekat dengan vibrasinya universe, karena universe itu
merespon vibrasi spirit kamu, bukan fisik gitu ya, bukan pikiran, tapi lebih ke spirit. Kalau jiwa kamu sudah kamu latih terus-menerus untuk tahan terhadap ujian ya, seperti yang kamu hadapi saat ini kan, kamu lagi diuji ya. Saat kamu pengen menggapai mimpi kok malah banyak kejadian-kejadian yang tak terduga seperti ini. Nah, kalau kamu terus berusaha, tentu universe itu akan merespon gitu ya, dan benar-benar bekerja ya. Jadi jangan dianggap hal kecil ya, hal kecil apapun itu nggak ada dampaknya. Justru dari hal kecil itulah dampaknya gitu ya. Misalkan kamu misalkan masih belum bisa melakukan hal yang besar, ya lakukan dari hal yang kecil. Karena kan seperti yang aku bahas di video yang sebelumnya ini ya, bahwa takdir kita itu ditentukan oleh bagaimana cara kita berpikir ya. Kalau kita berpikir kita mampu, maka kita mampu. Kalau kita berpikir kita nggak mampu, ya nggak akan mampu. Karena ya letaknya di situ gitu ya. Keyakinan itu kan sesuatu hal yang sangat penting sekali. Itulah kenapa nomor 1 ya dalam beragama itu apa? Yakin, iman atau yakin ya. Itu juga sebenarnya bisa kita pergunakan untuk hal-hal lain ya di luar dari agama. Kalau kita mengimani sesuatu atau meyakini sesuatu, ya pasti akan mendapatkan atau pasti kita akan memperoleh itu gitu ya. Jadi semesta itu hanya merespon keyakinan kita, merespon seberapa besar keyakinan kita. Kalau keyakinan kita cuma 10% ya, yang termanifestasi ya cuma 10% gitu ya. Jadi jangan menyerah, karena sebentar lagi mimpi kamu akan terwujud. Kalau kamu menyerah sekarang ya percuma ya, kamu berjalan sampai sejauh ini terus menyerah, ya udah nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu terus jalan, ya sudah dihadapi ya, alih-alih kamu mengeluh ya, pergunakan ini sebagai menggembleng mental kamu ya, agar nanti kedepannya ya kesuksesan atau sesuatu hal yang seperti itu kan pasti banyak ya, semakin tinggi pohonnya kan semakin besar anginnya. Kalau akarnya nggak kuat ya tentu dia akan cepat tumbang gitu ya. Oke, itu aja buat kamu ya, buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Terima kasih banyak. Yang belum di subscribe silahkan subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading ada nomornya di bawah ya, silahkan diklik, tanya tata cara dan juga price list. Aku langsung menuju ke file yang ketiga. Kamu yang pilih file 3 atau bros yang ini atau kartu The Sun ya, kita lihat kenapa sih kamu gak boleh menyerah, atau apa alasannya kenapa kamu harus tetap fighting atau tetap harus berjuang sampai nanti. Nah ya, kita lihat dari kartu oracle-nya. Aku akan shuffle ngambil 8 kartu. Kalau kamu ngerasa kelamaan ya silakan di skip ya. Tapi kalau kamu mau nemenin juga makasih. Ya apapun yang kamu nyaman ya, intinya seperti itu. Oke, kita lihat kenapa sih kita atau kamu harus tetap berjuang, harus tetap semangat ya. Alasannya apa gitu ya. Namanya manusia kan makhluk spiritual, tentu apapun yang kita lakukan kan butuh alasan. Dan itu wajar ya, kalau kita melakukan sesuatu tuh butuh alasan tuh wajar sebenarnya.
bukan karena kita nggak pengen melakukan, tapi kalau ada alasannya kan akan jauh lebih kuat ya. Oke. Nanti aku bacakan dua-dua ya. Ya, buat kamu yang milih The Sun, kenapa sih kamu nggak boleh atau tetap harus semangat ya sampai hari ini dan sampai nanti? Yang pertama ada, when I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe. There is nothing sexier than my authentic truth. Oke. Kondisi yang kamu alami saat ini adalah kamu sedang menghadapi yang namanya isolasi, atau bukan isolasi mandiri karena kena COVID ya. Ya bisa jadi karena itu, tapi kalau yang aku rasakan di sini isolasi itu maksudnya kamu sedang menghadapi situasi di mana orang-orang di sekitar kamu tuh seperti melihat bahwa kamu tuh kayak beda sendiri gitu ya. Kamu out of the box atau anti mainstream. Entah itu cara berpikir kamu, entah itu kepribadian kamu, entah itu penampilan kamu, apapun lah ya. Ya intinya kamu sedang dalam situasi yang seperti itu. Maka yang kamu rasakan ya, biasanya yang dalam posisi seperti ini nih, yang dirasakan adalah rasa sepi, kesepian. Kesepian ini kan tidak bergantung, atau loneliness ini kan tidak bergantung pada seberapa banyak orang yang ada di sekitar kita ya, tapi letaknya itu ada di dalam rasa atau hati ya. Atau bisa dibilang dari persepsi juga bisa ya, atau lebih ke feel. Jadi dan salah satu salah satu akibat kalau kita sedang dalam kondisi seperti ini adalah ya kita merasakan yang namanya loneliness atau kesepian ya, karena kan beda sendiri, jadi ngerasa nggak ada yang nemenin, ngerasa nggak ada yang ngertiin gitu ya. Yang kamu alami saat ini seperti itu. Dan pada saat kondisi seperti ini tentu kan tidak ada yang support ya secara manusianya kan, ya cuman diri kamu sendiri. Tapi ingat ya, sebenarnya bukan cuman dirimu sendiri, tapi semesta itu selalu mensupport kita. Walaupun misal diri kita sendiri pun yang tidak mensupport diri kita itu. Ingat ya, semesta itu selalu mensupport. Oke, jadi jangan dalam situasi yang seperti ini ya, kamu jadi ngerti bahwa memang dari awal kan kita diciptakan sendirian. Jadi ya itulah, berarti kita kamu ya, dalam artian di sini semesta ingin kamu belajar meyakini dirimu sendiri, belajar untuk mandiri, dan belajar untuk hanya bergantung pada semesta. Oke, tidak ada di dunia ini yang abadi, tidak ada di dunia ini yang akan menemanimu terus ya sampai akhir hayat hidupmu atau sampai kapanpun, nggak ada, kecuali semesta ya, kecuali keyakinanmu terhadap semesta. Jadi ini adalah kesempatan kamu untuk membangun kepercayaan penuh pada semesta. Dan kenapa kamu nggak boleh menyerah ya? Karena kalau semesta sudah turun tangan ya apapun bakalan terjadi. Oke? Yang kita butuhkan ya cuman semesta sebenarnya ya, bukan orang lain. Ya semesta misalkan menghadirkan orang-orang yang mensupport kita atau tidak menghadirkan orang-orang yang mensupport kita ya, itu cuman perantara.
tapi yang terpenting adalah semestanya itu sendiri. Bagaimana kita bisa yakin dan juga bergantung hanya kepada semesta atau Tuhan. Oke. Dan Tuhan ya, jadi semesta sama Tuhan itu berbeda. Ya mungkin kapan-kapan aku akan membahas soal ini. Oke. Aku akan lanjut ya. Kartu selanjutnya ada I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the ace of love. When I accept the love of the universe as my primary teachers, I will always be guided back to the light. Oke. Ya, 2 kartu ini ya kan menggambarkan hal yang udah aku bilang tadi. Jadi biarin aja gitu ya. Biarin aja orang-orang di sekitar kamu seperti apa, atau biarin aja masa lalu ya menjadi masa lalu. Yang terpenting adalah gimana caranya kamu bisa menerima ya support dari semesta itu dengan penuh kesadaran. Oke, support semesta itu dalam bentuk apapun, dalam bentuk macam-macam. Kita masih bisa bernafas dengan lega, itu juga suatu anugerah yang luar biasa ya. Kita nggak usah menunggu yang muluk-muluk ya kan. Dalam situasi ya kita yang saat ini, kamu yang saat ini masih dalam kondisi yang aman ya, masih bisa makan, masih bisa buang air gratis ya kan, masih bisa melakukan hal-hal yang meskipun itu simple tapi menyenangkan, misalnya kejar-kejaran dengan temen, atau mungkin masih bisa ngelihatin sawah ya, itu anugerah yang perlu kita lihat lagi, perlu kita resapi lagi. Oh, ternyata kamu nggak sendirian ya. Ternyata dunia ini nggak melulu soal diterima oleh circle tertentu, atau dunia ini nggak melulu soal bagaimana caranya agar diakui oleh orang lain atau diakui oleh masyarakat gitu ya. Itu nggak penting. Misal kita nggak pernah diakui oleh siapapun ya, itu bukan sesuatu hal yang kita tuju gitu ya. Yang paling penting adalah yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri, untuk semesta gitu ya, untuk menghargai atau untuk berterima kasih ya, sebagai tanda berterima kasih terhadap semesta atas apa yang telah semesta berikan kepada kita. Banyak sebenarnya kalau kita hitung. Kalau misalkan dihitung satu persatu, mungkin durasi dari video ini nggak akan cukup ya, sampai berjam-jam, berpuluh-puluh jam malah ya. Dan mungkin aku juga akan kecapean ya nyebutnya ya, karena saking banyaknya anugerah yang udah semesta berikan kepada kita, termasuk potensi yang ada dalam diri kita, itu juga anugerah ya. Jangan sampai semesta itu merasa percuma aku ngasih kayak gini tapi nggak dimanfaatkan, terus nanti sewaktu-waktu diambil oleh semesta, gimana coba ya kan. Nah makanya yang terpenting apa, nggak usah ngelihat orang lain, nggak usah berpikir ya biarin orang mau menganggap kamu alien, kayak mau menganggap kamu makhluk halus atau apapun lah ya, terserah anggapan mereka. Yang penting jadilah dirimu sendiri ya. Kalau itu kamu nyaman, lakukan aja, oke ya. Selanjutnya ada I create mindful moments throughout the day, reminding myself that I am love and miracles are natural.
The more energy and intention I bring to my faith, the more fearless and free I am. Justru ya, ketika kamu melepaskan diri dari penilaian-penilaian orang ya, penilaian-penilaian manusia, kamu akan bebas. Nah, ya wong kalau dipikir-pikir ya, orang yang bergantung pada penilaian orang lain, contohnya ya orang-orang yang terkenal, itu tentu kehidupannya kan nggak bebas. Obah sitik ya kalau bahasa Jawanya ya, pasti akan dilihat, diperhatikan, misalkan melakukan kesalahan yang kecil sekali gitu ya, tapi dianggapnya dia ini kalau orang yang terkenal tuh harus ngasih harus ngasih contoh yang harus selalu ngasih contoh yang baik, nggak boleh memperlihatkan sesuatu hal yang buruk di depan publik. Itu kan kehidupan yang seperti di penjara atau dikekang kayak robot ya kan. Makanya kalau orang-orang nggak notice kita gitu ya, atau bahkan menganggap kita alien atau menyingkirkan kita dari circle mereka, justru itu malah membuat kita jadi bebas ya kan. Kita mau melakukan apa aja senyaman kita, ya biarin wong mereka apapun yang kita lakukan kan penilaian mereka tetap seperti itu. Jadi justru ini anugerah kalau menurutku ya. Nikmati aja gitu ya. Orang kebebasan itu kan sesuatu hal yang sangat-sangat berharga. Bahkan banyak ya orang yang rela mengeluarkan apapun demi kebebasan. Kalau kamu sudah mendapatkan kebebasan ini free, ya itu berarti suatu anugerah. Ya, jadi coba ubah mindset ya. Mindset kamu jangan diambil mindset yang buruk. Jangan diambil mindset, oh nggak ada yang ngertiin aku. No, semesta selalu ngertiin kamu. Ya, jadi semesta itu banyak ya. Bisa hewan, bisa tumbuhan, dan lain sebagainya. Nggak masalah kan kalau misalkan manusia menganggap kita aneh. Tapi semesta atau hewan atau tumbuhan ya, alam itu menilai kita dengan pure, dengan apa adanya gitu ya. Jadi nggak usah ngerasa sendirian, nggak usah ngerasa kamu nggak ada yang mengerti dan lain sebagainya ya. No, justru sesuatu yang otentik, sesuatu yang berbeda itu kan spesial ya kan. Kalau nggak umum kan tentu kita kan mencarinya kan sesuatu yang nggak umum. Misalkan benda-benda antik itu kan malah lebih mahal ya kalau digambarkan dengan benda. Oke, selanjutnya ada the universe has my back. Nah, ini yang aku bilang tadi. Oneness is my true nature. Jadi ini adalah kesempatan kamu untuk semakin menyatu atau semakin berbaur ya, kesadaran jiwa kamu tuh semakin berbaur dengan semesta. Kartu The Sun ini ya, ini kan seperti anak kecil yang dia anak kecil itu kan bebas, mau dinilai apapun dianggap lucu ya kan. Misalkan lu kamu kok dia melakukan tingkah-tingkah yang konyol misalkan, terus dibilang orang dewasa yang gimana, dia malah ketawa, malah senang ya kan. Nah, kita juga perlu belajar dari perilaku anak kecil ini. Dan tentu anak kecil kan enak ya, enjoy aja, dia nggak mikir besok mau makan apa, yang penting dia senang-senang, dia bermain-main ya. Kalau misalkan kita bisa mengkondisikan kesadaran kita atau diri kita seperti kesadarannya anak kecil, tentu kita nggak usah khawatir terhadap apapun ya. Hidup kita enjoy terus, kita nggak perlu menunggu untuk bahagia. Setiap hari kita bahagia gitu ya. Apapun kondisinya, apapun yang kita alami, ya itu kebahagiaan, itu sesuatu hal yang senang. Itu seperti hanya sebuah lelucon atau permainan aja ya kan. Kan kadang permainan ada yang sulit, ada yang kalau gampang terus kan jadinya bosen ya kan. Jadi ini adalah kesempatan kamu untuk
jiwa kamu semakin berbaur atau menyatu, oneness, menjadi satu dengan kesadaran semesta ya. Kalau kamu sudah dalam kondisi yang seperti ini, tentu backingan kamu itu sudah bukan jenderal bintang 5 atau apalah ya, dan itu masih atau ya mungkin saudara-saudara kamu yang punya jabatan misalkan ya. Backingan kamu bukan hanya yang seperti itu, dan ya itu kan sementara ya kan. Kalau orangnya mati ya nggak akan berarti apa-apa kan. Atau misalkan orangnya berkhianat kan ya, kita malah bersandar pada hal-hal yang artificial atau hal-hal yang nggak sempurna. Atau masa kita harus bersandar pada sesuatu hal yang nggak sempurna sih, yang sesuatu itu belum tentu lebih baik dari diri kita. Kan sama aja kita sama orang-orang di luar sana yang mungkin siapalah jabatannya, itu sebenarnya sama aja kan ya, cuman perannya saat ini seperti itu, dan itu temporer, nggak akan selamanya seperti itu kan. Jadi kamu, ini adalah kesempatan kamu untuk menyadari bahwa kalau kamu bisa menikmati momen ini gitu ya, maka backingan kamu itu nggak cuman yang tadi sementara-sementara, tapi apa, universe itu kekal, universe itu sumber dari semua energi ya. Jadi itulah kenapa kamu jangan menyerah meskipun nggak ada yang mengerti kamu. No, bukan berarti nggak ada yang mengerti kamu. Semesta ini mengerti kamu, alam ini mengerti kamu, kalau kamu mau membuka kesadaran kamu untuk lebih connect terhadap alam ini atau semesta. Oke? Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share. Yang mau private reading silahkan ya, nomornya ada di bawah, diklik tanya tata cara dan juga price list. Kita ketemu di video-video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Oke, gitu aja ya, bye bye.